Pernah nggak sih Anda udah niat banget mau mulai sesuatu yang penting? Kayak resolusi tahun baru atau mungkin proyek gede gitu ya. Tapi kok ya ditunda-tunda terus. Nah, Anda nggak sendirian. Kali ini kita mau coba bedah bab 85 dari materi yang Anda kirim nih yang fokusnya ke pertanyaan ini. Kenapa sih kita sering banget menunda-nunda atau prokrastinasi? Apalagi buat hal-hal yang kita tahu sebenarnya bagus buat kita. Mungkin ini kedengeran familiar ya, formulir pajak yang baru diurus pas utang wempet banget deadline, atau niat berhenti merokok yang tiap hari diucapin besok, tapi ya besok lagi, atau tumpukan kerjaan penting yang nggak kesentuh-sentuh. Bab ini nyebutin contoh-contoh kayak gitu. Inti masalahnya, kata penulisnya sih, itu ada di jeda waktu. Antara kita mulai usaha, yang seringkali nggak enak ya, sama hasil akhir yang kita tahu bermanfaat. Nah, menjembatani jeda ini nih yang katanya butuh energi mental gede banget. Mari kita gali lebih dalam yuk. Betul sekali. Jeda waktu itu emang jadi tantangan besar. Karena ini hubungannya langsung sama yang namanya kekuatan tekad. Atau bisa juga kita bilang semacam energi mental lah ya, buat ngontrol diri. Penelitian yang dibahas di sini nunjukin kalau energi mental ini sifatnya terbatas. Mirip baterai HP gitulah. Dipakai terus, ya lama-lama habis juga. Ada satu eksperimen klasik nih dari psikolog Roy Baumeister yang dijelasin lumayan detail di materi ini. Coba bayangin ya, ada sekelompok mahasiswa disuruh masuk ke ruangan. Di ruangan itu, wah, ada aroma kue coklat yang baru dipanggang, anget gitu. Menggoda banget kan? Tapi mereka dilarang keras menyentuh kuenya itu. Sama sekali nggak boleh. Mereka cuma boleh makan lobak mentah yang disediain. Hah? Lobak mentah? Aduh. Iya, lobak mentah. Nah, kelompok kontrolnya, kelompok lain, bebas makan kue coklat itu sepuasnya. Wah, kontras banget ya. Nah, setelah sesi penyiksaan lobak itu, kedua kelompok dikasih tugas. Tugasnya mecahin teka-teki matematika yang lumayan susah. Hasilnya gimana? Ternyata, kelompok yang tadi harus mati-matian nahan diri dari godaan kue, mereka nyerah jauh lebih cepat pas ngerjain teka-teki itu. Oh gitu ya? Iya. Ini nunjukin kalau tindakan nahan diri, ngelawan godaan itu, bener-bener nguras sumber daya mental mereka. Jadi kekuatan tekad itu kayak otot gitu, bisa capek kalau dipaksa kerja keras terus-terusan. Wah, ini menarik banget. Jadi ini bukan sekedar soal malas-malasan gitu ya? Ternyata cuma nahan godaan aja udah nguras energi sebanyak itu. Iya, betul. Kalau gitu, pantas aja ya resolusi kayak mau rajin ke gym atau makan lebih sehat, itu sering banget gagal. Kita kan butuh kekuatan tekad yang terus-menerus ya buat itu. Sementara energi mental kita mungkin udah terkuras habis buat hal lain. Kayak ngerjain tugas kantor, nahan marah pas macet, atau mungkin sekedar nahan diri nggak belanja online pas ada diskon gede. Tepat sekali. Implikasinya luas banget. Kekuatan tekad yang udah kepakai buat satu tugas, itu bakal ngurangin kemampuan kita buat ngadepin tugas lain yang butuh kontrol diri juga. Oke. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Terus gimana dong solusinya menurut penulis bab ini? Salah satu strategi yang paling efektif yang disorot itu adalah menetapkan tenggat waktu, alias deadline. Deadline ya? Ada penelitian lain dari Dan Ariely yang juga disebut di sini. Dia nemuin kalau deadline yang paling ampuh itu justru yang ditetapin sama pihak luar. Misalnya dosen, atasan di kantor, atau ya kantor pajak lah. Kenapa gitu? Karena ada konsekuensi eksternal yang jelas kalau kita nggak nurutin. Ada hukumannya, gitu. Tapi bukan berarti deadline buatan sendiri tuh nggak ada gunanya sama sekali. Deadline pribadi itu bisa efektif banget kalau dirancangnya benar. Kuncinya apa? Pecah tugas besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang dikelola, terus tetapkan deadline yang spesifik dan realistis buat tiap bagian kecil itu. Oh, jadi dipecah-pecah ya? Iya. Makanya resolusi yang samar, kayak pokoknya mau lebih bugar tahun ini, itu hampir pasti gagal. Karena nggak ada strukturnya, nggak ada deadline konkretnya. Nggak jelas langkah pertamanya apa, kapan harus selesai bagian A, kapan bagian B, gitu. Jadi kuncinya dipecah jadi langkah kecil, terus tiap langkah ada deadline-nya sendiri. Penting banget ya itu. Jadi kayak ada pos pemeriksaan gitu ya di sepanjang jalan, bukan cuma ngeliat tujuan akhir yang jauh banget. Materi ini juga ngasih contoh bagus nih soal tetangga penulisnya. Seorang akademisi. Dia berhasil selesai nulis disertasi doktoralnya cuma dalam 3 bulan. Itu kan cepet banget ya. Wah iya, 3 bulan itu luar biasa. Gimana caranya tuh? Nah, strateginya menarik.
Pertama, dia nyewa ruangan kecil khusus, jadi bener-bener bebas gangguan, nggak ada telepon, nggak ada internet, fokus total. Kedua, dia pecah disertasinya jadi 3 bagian besar. Terus dia netapin 3 deadline yang nggak bisa ditawar buat masing-masing bagian. Oke, dipecah dan ada deadline tegas. Ketiga, dan ini nih bagian yang menurut saya pintar banget, dia ngumumin deadline itu ke teman-teman sama keluarganya. Oh, diumumin ke orang lain ya? Iya, jadi bukan cuma pengingat buat diri sendiri, tapi dia manfaatin tekanan sosial yang positif sama rasa akuntabilitas. Biar jadi bahan bakar tambahan pas kekuatan tekadnya mulai loyo gitu. Keempat, dia sadar banget perlu isi ulang baterai mentalnya. Jadi dia pastiin tidur cukup, terus ngelakuin hal-hal yang nyenengin kayak baca majalah fashion katanya. Wah, itu contoh penerapan strategi yang bagus banget. Lengkap ya. Jadi, emang benar, mengakui kalau kekuatan tekad kita itu terbatas, itu langkah pertama yang penting banget, fundamental lah. Kita nggak bisa cuma ngadalin niat baik doang, nggak cukup. Nah, setelah kita sadar itu, baru deh strategi praktis kayak mecah kerjaan, bikin deadline yang jelas dan bertahap, terus bikin akuntabilitas eksternal, misalnya ngasih tahu orang lain, itu bisa banget ngebantu kita ngelawan kecenderungan alami buat nunda-nunda. Iya. Jadi kesimpulannya nih ya, prokrastinasi itu ternyata bukan tanda kita lemah karakter atau gimana, tapi lebih ke respons manusiawi kita aja terhadap tugas-tugas yang emang nantang keterbatasan energi mental kita. Kita tahu kok apa yang harus dilakuin, tapi seringkali bensin buat mulainya itu lagi nggak cukup di tangki. Betul sekali. Analoginya pas itu. Makanya, ngelola energi mental itu sama pentingnya kayak ngelola waktu. Kenali kapan energi Anda lagi tinggi atau rendah. Terus jadwalin tugas berat pas lagi prima. Itu bisa jadi strategi tambahan juga. Nah, ini jadi bawa kita ke sebuah pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah. Mengingat energi mental Anda itu kan sumber daya yang terbatas ya setiap hari, coba pikirin deh, tugas yang mungkin nggak menyenangkan tapi penting, mana sih yang benar-benar layak dapat alokasi energi berharga Anda hari ini? Dan mungkin nggak sih Anda netapin satu langkah aja, langkah yang sangat kecil, dengan deadline yang sangat jelas bahkan mungkin cuma buat 15 menit ke depan, untuk mulai ngerjain tugas itu sekarang juga.